طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya Al-Hafidh ibn Hajar menguraikan tentang bentuk-bentuk hadits mardud. Kita akan menguraikan bentuk-bentuk ini sekaligus menjelaskan pembahasannya. Ya, untuk pembahasan hadits mardud saya garis bawahi ada 40 pembahasan yang akan kita terangkan. Ya, ini panjangnya, saya baca sedikit demi sedikit. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Tsummal mardudu." Kemudian al-mardud. Tsummal mardud. Kemudian hadits yang mardud. Imma yakuna li saqatin aw ta'nin. Hadits mardud itu ada beberapa hadits mardud. Kenapa dia ditolak? Imma li saqatin. Ya, dia ditolak mungkin karena sebuah keterputusan, ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh. Au ta'nin, atau karena ada celaan di dalam sanad, ada cacat. Iya. Jadi ini sebab yang menyebabkan sebuah hadits dikatakan sebagai hadits yang apa? Hadits yang mardud. Iya. Imma yakuna li saqatin aw ta'nin. Apakah karena ada keterputusan, ada yang jatuh dari sanad atau ta'an, atau ada celaan pada hadits itu. Ya, jadi ini dua sebab utama. Atas setiap sebab ini Al-Hafidh akan menguraikannya. Beliau memulai dari yang jatuh dahulu. Setelah itu beliau akan menguraikan tentang at-ta'an. Ya, kita mulai dari as-saqat. Kata beliau rahimahullah, "Tsummal mardud imma yakuna li saqatin." Kemudian al-mardud ada dua sebab, mungkin karena saqat atau ta'nin, atau karena sebuah ta'an. Kemudian kata beliau, "Fas-saqatu imma yakuna mimma badi'is sanadi min musannifin aw min akhirih ba'da at-tabi'i aw ghairi dhalik." Kemudian keterjatuhan di dalam sanad itu ada beberapa tempat. Kemungkinan pertama mungkin dari permulaan sanad, dari awal sanad, dari si penulis, atau min akhirih ba'da tabi, atau yang jatuh itu akhir dari sanad setelah tabi, atau ghairi dalik, atau jatuhnya di tempat lain mungkin di tengah. Ya, jelas ya. Jadi ada beberapa kemungkinan tempat jatuhnya. Dan secara global keterputusan ini semuanya akan diuraikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya. Menjadi 4 perkara. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal, ada yang mu'dal, dan ada yang munqati'. Ya. Kemudian dari sisi jatuh itu pula ada yang jelas dan ada yang tidak jelas.
Nah, di sini ada dua pembagian lain. Beliau akan menerangkan hadits mudallas dan hadits mursal. Hadits al-mursal al-khafi. Jadi semuanya kalau ingin ini kan ada 6 istilah di sini. Pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dal, yang keempat munqati', yang kelima mudallas, dan yang keenam al-mursal apa? Al-khafi. Ini 6 pembahasan untuk keterjatuhan di dalam sanad. Iya. Untuk keterjatuhan di dalam sanad. Baik. Kita detailkan ucapan beliau. Fal awwalu al-mu'allaq. Yang pertama disebut sebagai hadits apa? Al-mu'allaq. Yaitu kalau dia jatuh dari awal sanad, itu disebut hadits mu'allaq. Wasani al-mursal. Yang kedua kalau dia jatuh dari akhir setelah tabi'i. Misalnya tabi'i langsung berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ya, dari mana tabi'i bisa langsung menyadarkan kepada Nabi, padahal tabi'i tidak berjumpa dengan siapa? Nabi. Kalau begitu ada yang jatuh. Nah, ini disebut mursal. Au ghairi dzalik, atau selain daripada itu. Kalau selain daripada itu, Ibnu Hajar rinci. Yang ketiga, wa in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al-mu'dal. Kalau yang jatuh 2 atau lebih, 2, 3, 4, tapi dengan syarat berurut, bersambung, langsung jatuh 2, langsung jatuh 3. Itu bersambung namanya, secara berurut jatuhnya. Maka itu disebut mu'dal. Kalau tidak berurut, maka dia disebut munqati'. 2 tempat jatuhnya. Tempat pertama di depan sanad jatuh, di tengah jatuh juga. Ada 2. Walaupun 2 jatuh di sini tidak disebut mu'dal sebab tidak bersambung. Dia disebut apa? Disebut munqati'. Jelas ya? Baik. Jadi ini 4 hal kita akan uraikan. Iya. Kemudian beliau katakan, ya sebelum saya uraikan lebih jelas, saya baca dulu. Ya. Kemudian beliau katakan, "Tsumma qad yakunu wadihan aw khafiyya." Iya. Kemudian yang jatuh dari sanad itu, ini bentuk keterjatuhan lainnya. Yang jatuh dari sanad itu, kadang dia apa? Wadihan dan kadang khafiyan. Kadang dia wadih, jelas, dan kadang dia khafi, kadang tidak jelas. Ya. Kapan diketahui jelas jatuhnya? Kata beliau, fal awwalu, yang pertama yang jatuhnya itu wadih, jelas, yudraku bi adamit talaqi, diketahui dengan tidak berjumpa. Iya. Wa min thamma uhtija ila tarikh. Dan dari situ diperlukan untuk mengetahui tarikh. Mengetahui sejarah hidup, kelahiran atau wafatnya rawi. Supaya bisa dipastikan dan dilihat keterputusannya. Satunya gurunya yang dia riwayatkan meninggal tahun 50 Hijriah. Murid yang meriwayatkan darinya baru lahir tahun 100 Hijriah. Ini terputus atau tidak? Jelas sekali keterputusannya. Dengan melihat apa? Tarikhnya. Iya. Wasani al-mudallas. Dan yang asani, yang khafi, yang keterjatuhannya itu agak samar, tersembunyi. Nah, ini disebut sebagai hadits mudallas. Dia ada yang dia tinggalkan, ada yang dia jatuhkan. Tapi tersembunyi. Iya. Kadang karena disamarkan oleh rawinya. Wa yaridu bi sigatin tahtamilul luki. Dan ini datang dengan sigah, dengan apa namanya? Bentuk periwayatan yang mengandung kemungkinan al-luki, berjumpa. Iya. Ada kemungkinan berjumpa. Ka'an, seperti dia pakai kata an. Wa qala, dan kata qala. Wa kada al-mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa. Demikian pula hadits mursal khafi. Ini juga ada keterjatuhan tersembunyi. Ya, tapi mursal al-khafi ini definisinya seorang mu'asir, seorang rawi meriwayatkan dari guru yang semasa dengannya, tetapi dia tidak berjumpa dengan guru.
Baik. Ini mana global di sini untuk keterjatuhan, untuk kelemahan sebuah hadis karena keterjatuhan. Baik, di situ sudah ada beberapa pembahasannya yang perlu saya uraikan di sini. Ada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembagian lain untuk hadis mardud. Ini yang tadi saya uraikan. Bahwa hadis mardud itu dibagi juga menjadi apa? Sini ada 2 pembagian sudah. Iya, afwan. Dibagi menjadi 2 mardud itu. Dilihat dari sisi sebabnya. Ada yang mardud disebabkan karena ada keterjatuhan. Ada saqat. Dan ada yang mardud karena ta'an padanya. Jadi terbagi 2 mardud. Ada mardudun bisaqat karena ada saqat. Dan ada mardud karena apa? At-ta'an. 2 sebab. Dan ini pembagian untuk mardud. Nah, kemudian Al-Hafidz jelaskan bentuk-bentuk keterputusan dalam sanad. Ya, beliau globalkan 3 bentuk. Keterputusan dari awal atau dari akhir atau selain awal dan akhir. Ya. Dan kalau dirinci semuanya ada berapa? Ada 4. Ya, kalau digabungkan dengan pembahasan terakhirnya ada yang tampak tidak dan tidak tampak, semuanya menjadi berapa? 6 pembahasan. Ya, karena itu di pembahasan yang ketiga definisi dan pembahasan hadits muallaq. Ini yang pertama diterangkan oleh Hafidz tentang hadits muallaq. Hadits muallaq ini ya, al-muallaq secara bahasa ya, dari kata at-ta'liq. Ta'liq itu artinya menggantung sesuatu. Menggantung sesuatu. Jadi si rawi dia menyebutkan haditsnya tanpa dia sebutkan siapa guru yang menceritakan hadits itu kepadanya. Seakan-akan haditsnya tergantung. Ya, seakan-akan haditsnya apa? Tergantung. Karena itu disebut apa? Muallaq. Baik. Sebut muallaq. Itu secara bahasa ya. Secara istilah ya. Cara istilah muallaq adalah ma hudifa min mabda'i isnadihi wahidun aw akthar. Wahidun aw akthar walau ila akhiril isnad. Iya. Muallaq itu adalah apa yang dibuang dari awal sanadnya. Dari awal sanadnya dibuang 1 orang. Atau lebih. 1, 2 atau lebih. Walaupun sampai akhir sanad. Ya. Misalnya langsung datang penulis dia berkata Rasulullah bersabda. Penulisnya lahir tahun 200 Hijriah. Langsung dia berkata Rasulullah bersabda. Berarti banyak perantara antara dia dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Iya, kalau begitu ini disebut apa? Muallaq. Atau si penulis langsung berkata Ibnu Umar dari Nabi. Ya, mana sanadnya dari Ibnu Umar? Ini disebut apa? Sebut muallaq. Jelas ada yang jatuh dari awal sanad. Iya. Jadi muallaq itu ya, ketentuannya dia keterjatuhan. Sifat keterjatuhannya dari mana? Dari awal sanad. Dia harus dari awal apa? Dari awal sanad. Yang jatuh boleh 1, boleh lebih. Bahkan seluruh sanad pun kalau hilang, itu semuanya disebut apa? Muallaq. Yang penting dia jatuh dari mana? Dari awal sanad. Dia jatuh dari awal sanad. Iya. Ini yang disebut dengan hadits muallaq. Ini yang disebut dengan hadits muallaq. Baik. Hadits muallaq. Iya.
hadits mu'allaq adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Kenapa dianggap sebagai hadits yang lemah? Karena hilang satu syarat dari syarat kesahihan hadits. Syarat apa yang hilang? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Begitu dia hilangkan gurunya, sanadnya tidak bersambung. Karena itu dia dihukumi sebagai hadits yang dhaif. Ini hadits mu'allaq. Jadi secara umum dia dianggap sebagai hadits apa? Sebagai hadits dhaif. Iya. Tapi yang menjadi masalah di dalam mu'allaq itu, kalau mu'allaqatnya berada di dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Karena keberadaan hadits-hadits mu'allaq di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini mengisyaratkan, memberikan isyar, memberikan kesan bahwa mu'allaq itu adalah mu'allaq yang diterima karena ia berada di tengah buku yang disebut dengan nama As-Sahih. Jelas ya? Karena itu sebenarnya pembahasan mu'allaq sederhana saja. Hadits mu'allaq adalah hadits yang dhaif. Kecuali di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ada pembahasan khusus tentang hadits mu'allaqnya. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan itu kalau mu'allaqnya di dalam Sahih apa? Sahih Bukhari. Sebab itu yang paling banyak cabangnya. Adapun di Sahih Muslim, Imam Muslim hanya menyebutkan hadits mu'allaq di Sahih Muslim, ya, sedikit, 11 atau 12 hadits. Ya. Itu pun seluruh hadits yang mu'allaq di Sahih Muslim sudah disambung oleh Imam Muslim di tempat lain dalam Sahihnya. Kecuali 1 atau 2 hadits. Ya. Dan 1 atau 2 hadits ini juga sahih di tempat lain. Jelas ya? Kalau begitu mu'allaqnya Imam Muslim tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah mu'allaq di mana? Di Sahih Al-Bukhari. Ini banyak sekali jumlahnya. Sampai Ibnu Hajar untuk menjelaskan riwayat-riwayat mu'allaq ini dan membawakan sanadnya, Ibnu Hajar menulis buku tersendiri, judulnya Taghliqut Ta'liq. Ya, dicetak dalam 5 jilid tebal. Ini khusus untuk menerangkan hadits-hadits mu'allaq di mana? Di Sahih Al-Bukhari. Jadi hadits mu'allaq di Sahih Bukhari itu banyak. Dan ini menjadi titik pembahasan kita. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan juga sebelum saya membahas mu'allaqat di Sahih Al-Bukhari, saya perlu ingatkan bahwa Sahih Al-Bukhari itu judulnya apa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu judul aslinya Sahih Bukhari. Jadi Jami' As-Sahih Al-Musnad. Musnad itu artinya bersambung sanadnya. Ya, kalau tidak bersambung sanadnya, dia tidak disebut apa? Tidak disebut musnad. Kalau begitu hadits mu'allaq yang di dalam Sahih Bukhari ini itu sebenarnya tidak mendapatkan hukum Sahih Al-Bukhari yang diterima oleh umat dengan penerimaan. Sahih Bukhari yang dianggap haditsnya sahih itu kalau dia sanadnya bersambung. Adapun mu'allaqat itu hanya keterangan-keterangan dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum harus diketahui, jangan sampai ada yang berkata, oh ini hadits mu'allaq dari Sahih Bukhari, berarti pasti sahih. Tidak. Karena mu'allaqat ini tidak terhitung dari apa? Lain hukumnya dengan hukum Sahih Al-Bukhari. Beda hukumnya. Sama dengan Imam Muslim. Ya, Imam Muslim di muqaddimah sahihnya juga seperti itu. Mu'allaqat di hadits yang di muqaddimah sahih beliau itu tidak sama dengan hadits di sahih. Jelas ya? Jadi muqaddimah sahih Muslim itu beda hukumnya dengan sahih Muslimnya. Di muqaddimah sahih Muslim ada hadits-hadits. Tapi jangan dianggap oh itu hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu keliru ya dalam takhrij. Karena ada yang meriwayatkan hadits man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia katakan ini hadits dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dia sebut Muslim begitu saja, itu keliru dalam takhrij. Kenapa?
harus dia sebut dikeluarkan oleh Muslim dalam muqaddimahnya. Sebab beda hukum muqaddimah Muslim dengan sahih Muslimnya. Dari Imam Muslim sendiri di muqaddimahnya beliau berkata, ya, dan kami insyaallah akan memulai menyusun hadis sahih. Jadi muqaddimahnya belum dianggap memulai, nanti setelah selesai muqaddimah baru itu permulaan. Jelas ya? Ya, karena itu para ulama tidak mengomentari hadis-hadis di muqaddimah sahih Muslim. Ad-Daraqutni tidak mengkritik hadis di muqaddimah. Yang dikritik di mana? Di dalam sahih. Padahal di muqaddimah ada hadis-hadis yang lemah. Ada riwayat yang lemah. Iya. Ada riwayat yang lemah. Tapi yang dikomentari Ad-Daraqutni hanyalah yang di dalam as-sahih. Maka ini dari hal yang hendaknya penggambaran. Dan ini sederhana ya sebenarnya. Ya, permulaan di dalam seorang memahami. Jadi kalau misalnya ada hadis di dalam Sahih Bukhari muallaq, ya. Hadis dalam Sahih Bukhari muallaq. Maka jangan kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian disebutkan hadis muallaqnya. Itu keliru ya. Tapi harus dikatakan dalam takhrijnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, harus disebut begitu. Secara muallaq. Iya. Baik. Seperti misalnya di Sahih Bukhari ya, disebutkan ucapan Al-Bukhari wa yudkaru an Abi Hurairah rafa'ahu la yatatawwa'u al-imam fi makanihi wa lam yasih. Bukhari berkata dan diriwayatkan atau disebutkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu'. Tidak boleh seorang imam itu melakukan sholat sunnah di tempatnya. Ya, imam sholat di tempatnya, kemudian dia sholat sunnah di situ juga. Ini tidak boleh. Tapi Imam Al-Bukhari bawakan wa yudkar, disebutkan dari Abu Hurairah. Nah, disebutkan sanadnya. Ini apa namanya? Hadits apa? Muallaq. Jadi kalau ada yang meriwayatkan hadits ini, dia berkata diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jangan seorang imam tatawwu salat sunnah di tempatnya. Dikeluarkan oleh Bukhari, begitu saja titik? Hah? Tidak, tapi harus dikatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara apa? Muallaq. Dan biasanya di Sahih Bukhari dibedakan kalau dia memakai sighah al-jazm dan sighah at-tamrid. Ada dia pastikan. Berkata Rasulullah, berkata Ibnu Mas'ud, dipastikan nisbatnya kepada rawi. Tapi ada juga yang tidak dipastikan, dibawakan dengan sighah at-tamrid, mengesankan ada permasalahan dalam riwayatnya. Biasanya dibawa dengan sighah majhul, diriwayatkan, disebutkan. Ini mengesankan ada sesuatu. Seperti di sini, ini wayudkar, disebutkan dari Abu Hurairah. Ini sighah tamrid namanya. Dan buktinya Al-Bukhari sendiri di akhirnya berkata, walam yasih, dan hadits ini tidak sahih. Jadi beliau sendiri membawakannya untuk mengatakan bahwa ini tidak apa? Tidak sahih. Kalau begitu mustahil ada muallaq di Sahih Bukhari dianggap sahih padahal Al-Bukhari sendiri tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan sahih. Karena saya terangkan bahwa muallaqat di Sahih Bukhari itu tidak masuk hukumnya di dalam hukum apa? Sahih Al-Bukhari. Iya. Jadi ini istilah ya, istilah periwayatan. Sama seperti hadits. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada segala keadaannya. Ini hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Bukhari hanya menyebutkannya muallaq, disebutkan dari Aisyah. Bahwa Nabi bersabda. Ya kalau ingin disebut, dikatakan, tidak apa-apa, disebut aja. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, fulan, dan terakhir disebut. Dan hadits ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya secara apa? Secara muallaq. Ya, begitu cara memberikan rujukan, penisbatan. Tapi kalau dikatakan hadits Nabi dzikir kepada Allah pada setiap keadaan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini benar atau tidak? Ini tidak benar. Kalau dikatakan Bukhari seakan-akan dengan sanad yang bersambung. Padahal dia di dalam Sahih Bukhari secara apa? Secara muallaq. Baik.
Iya. Adzan dulu. Baik. Jadi itu saya tulis penggambaran tentang hadits-hadits mu'allaq di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi secara global, hadits-hadits yang mu'allaq di dalam Sahih Bukhari itu ada dua macam. Ada hadits mu'allaq secara marfu'. Imam Al-Bukhari nisbatkan dari ucapan siapa? Ucapan Nabi. Disandarkan kepada Nabi, itu yang disebut marfu'. Dan ada hadits mu'allaq dia mauquf, dari ucapan sahabat atau ucapan seorang imam, berkata Zuhri ya adalah An-Nakhai adalah fulan. Itu mauquf ya namanya. Ya. Dan semua dari yang marfu dan mauquf itu dua macam. Ada yang dengan sigatul jazm, ada dengan sigah apa? Sigah tamrid. Jazm itu kalau dia katakan qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata. Ini dipastikan itu dari perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi kalau dikatakan yudkar an Ibnu Mas'ud, disebutkan dari Ibnu Mas'ud, itu sigah apa namanya? Sigah tamrid. Jelas ya? Jadi ada sigatul jazm, sigah jazm cirinya dipastikan dari Nabi. Jadi kalau bahasa Arabnya dengan fi'il apa? Lil ma'lum. Ya, pakai sigah fi'il ma'lum. Kalau sigatul tamrid dia pakai sigah fi'il apa? Majhul. Dukira, ruwiya, yurwa, yudkar, atau yang semisal dengannya. Ya. Kalau sigatul jazm rawa, dakara. Ya. Dan semisal dengannya. Baik. Ya, sebenarnya mu'allaqat yang mauquf itu mudah untuk membedakan, paling mudah. Jadi yang mauquf, kalau Al-Bukhari memakai sigatul jazm, itu artinya yang mauquf itu syah di sisi siapa? Imam Al-Bukhari dari sanad yang lain. Syah. Kalau beliau memakai sigatul tamrid, itu berarti tidak apa? Tidak syah menurut di sisi siapa? Imam Al-Bukhari. Iya. Kalau beliau bawakan dari banyak orang sekaligus, disebutkan dari fulan, wa fulan, itu biasanya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Biasanya begitu, harus diperiksa. Baik, ini gampang ya. Kalau mu'allaqat yang apa? Yang mauquf. Yang paling harus diperhatikan mu'allaqat yang apa? Yang marfu'. Jelas ya? Mu'allaqat yang marfu'. Mu'allaqat yang marfu' itu terbagi dua. Ada mu'allaqat dengan sigatul jazm. Dan ada mu'allaqat dengan sigah apa? Sigah tamrid. Iya. Sekarang kita mulai dengan mu'allaqat bisigatil jazm, dengan sigah al-jazm. Mu'allaqat dengan sigah jazm terbagi dua di dalam sahih. Ada dengan sigatul jazm disambung oleh Imam Al-Bukhari di tempat lain. Jadi di satu tempat Al-Bukhari pakai ta'liq qala, tapi di tempat lain beliau sambung hadits itu dengan sanad. Berarti yang seperti ini sudah apa? Tidak ada masalah kalau begitu. Sebab sudah disambung oleh Al-Bukhari di mana? Di tempat lain di dalam sahihnya. Jelas ya, dan ini contohnya banyak di Sahih Bukhari. Contohnya banyak di Sahih Al-Bukhari. Baik. Seperti misalnya Al-Bukhari ya, rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan hadits di Kitabul Wakalah. Qala Utsman ibn al-Khayda haddatsana Aun qala haddatsana Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakati Ramadan al-hadits. Demikian disebut mu'allaq. Tapi di Fadailul Quran disambung lagi oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad sahih. Ini sudah selesai ya. Mu'allaq yang seperti ini sudah dianggap apa? Beres. Sebab Al-Bukhari sudah menyambung di mana? Di tempat lain di sahihnya. Jadi masalah bentuk yang kedua dengan sigatul jazm
Dan dia tidak diketemukan di Sahih Bukhari kecuali dalam keadaan apa? Mu'allaq. Dia cuma riwayat mu'allaq di Sahih Bukhari, tidak disambung di tempat lain. Yang seperti ini ada dua macam. Ada yang tidak disambung oleh Imam Al-Bukhari tempat lain, tapi setelah diperiksa sanadnya, dia sama dengan syarat Al-Bukhari. Sama dengan syarat siapa? Hah? Sama dengan syarat Al-Bukhari. Iya. Ya, seperti disebutkan dari siapa? Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Hari Jumat. Beliau membawakan hadis dengan sigha at-tamrid. Iya. Beliau berkata qala Ibrahim bin Musa. Ya kita kalau bisa berbagi baik. Iya. Kemudian disebutkan. Yang lain kaya-kaya juga. Ternyata hadis ini disambung di tempat atau disambung di luar as-sahih. Iya. Dan disebutkan di situ. Ternyata yang menjadi guru di dalam as-sahih itu di atas syaratnya siapa? Al-Bukhari, gurunya Al-Bukhari juga. Iya. Jadi ini bentuk yang pertama. Dia tidak diketemukan mu'allaq, tapi di atas syarat siapa? Al-Bukhari. Baik. Oke, ini tidak ada masalah. Yang kedua, dia hanya mu'allaq, tetapi dia tidak di atas syarat Bukhari. Yang tidak di atas syarat Bukhari ini, ada yang sahih di atas syarat Muslim, ada yang sahih bukan di atas syarat Bukhari dan Muslim, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, ada yang lemah. Ingatnya sigatul jazm, tapi ada yang lemah, tapi kelemahan yang sedikit dari arah inqita, itu putusan. Dan biasanya dengan sigatul jazm itu jarang yang lemah. Karena itu memang sebagian ulama mengambil kaidah. Kalau Al-Bukhari pakai sigatul jazm itu pasti apa? Pasti sahih. Apakah disambung di tempat lain atau di tempat di luar Sahih Bukhari, tapi dia sahih. Tapi hakikatnya ada yang lemah, tapi sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Saya beri contoh untuk yang di Sahih Muslim, di luar Sahih Bukhari, tapi disambung. Jadi dia ada mu'allaq di Sahih Bukhari, ya, tapi disambung oleh di tempat lain oleh Imam Muslim. Contohnya Al-Bukhari, ya, berkata di Kitab At-Taharah, wa qalat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ini Al-Bukhari berkata wa qalat Aisyah, berkata Aisyah. Apa ini? Sigatul jazm atau tamrid? Tadi jam 8 loh gitu. Hah? Sigatul jazm. Kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau mengingat Allah pada segala keadaan. Jelas ya? Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim di sahihnya. Kalau begitu, dia sahih di atas syarat siapa? Muslim. Contoh yang kedua, untuk yang sahih tapi tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Contohnya di Kitabul Jum'ah, Al-Bukhari berkata, rawahu Aban Ibnu Salih an Mujahid. Perhatikan bahasanya, rawahu Aban Ibnu Salih. Ini siqah apa ini? Siqatul jazm ya. Aban bin Salih meriwayatkannya dari Mujahid an Tawus, dari Tawus an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah secara marfu, inna lillahi ta'ala ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma. Ya, sesungguhnya Allah memiliki hak atas setiap muslim agar ada satu hari, setiap 7 hari dia mandi pada satu hari itu. Ini mandi Jumat ya. Baik, ini hadis hanya mu'allaq di Sahih Bukhari dengan sigatul jazm. Hadis ini disambung oleh Al-Baihaqi. Disambung oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang apa? Dengan sanad yang sahih. Jadi kalau begitu ada yang sahih tapi tidak di atas syarat Bukhari, tidak pula di atas syarat siapa? Tidak di atas syarat Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, ada yang sahih, ada yang hasan.
ada yang hasan. Iya, ada yang hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti misalnya iya, Al-Bukhari berkata di Kitabul Ghusl, Al-Bukhari berkata, wa qala Bahas ibn Hakim an abihi an jaddihi, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu. Iya. Bahas bin Hakim, dimaklumi ya, ini silsilah Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Iya. Ini adalah apa? Adalah silsilah yang hasan. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan dia hadits yang hasan. Baik, dan ada yang lemah. Ya, ada yang lemah di dha'fin yasir karena keterputusan. Ya. Dia dhaif tetapi min jihad inqita' yasir, terputusan yang ringan. Nah, seperti hadits Al-Bukhari sebutkan di Kitabuz Zakah. Wa qala Tawus, berkata Tawus. Ini apa ini qala Tawus? Sigatul jazm atau tamrid? Sigatul jazm. Qala Tawus, qala Mu'ad li ahli al-Yaman, i'tuni bi aradi thiyabin. Al-hadits. Tawus berkata Mu'ad. Tawus tidak berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal. Kalau begitu ada apa? Ada keterputusan. Iya. Demikian pula di Kitabul Anbiya beliau bawakan di Kitabut Tauhid, Al-Bukhari berkata wa qala al-Majishun an Abdullah ibn al-Fadl an Abi Salamah Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufadilu bainal anbiya. Beliau bawakan sanadnya, berkata Al-Majishun dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, jangan kalian saling melebihkan antara para nabi. Iya. Abdullah bin Al-Fadl ini dipastikan oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi, dia bukan meriwayatkan dari Abu Salamah, tapi meriwayatkan dari siapa? Dari Al-A'raj. Meriwayatkan dari Al-A'raj. Demikian kritikan Abu Mas'ud ad-Dimashqi. Jelas ya? Baik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ya, bahwa sigatul jazm secara umum kebanyakannya apa? Kebanyakannya sahih. Ya. Yang lemah yang ini sedikit. Dan ini jumlahnya sedikit. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di Sahih Bukhari marfu' tapi dengan sigatul tamrid. Ada dengan sigat tamrid tapi disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Dan ini jumlahnya sedikit. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa sigatut tamrid dipakai oleh Al-Bukhari padahal dia sambung di tempat lain? Jawabannya, itu karena Al-Bukhari kadang dia meringkas lafaz hadits. Ya. Seperti Al-Bukhari menyebutkan di baik. Iya. Beliau sebutkan beliau sebutkan di Kitabut Tib. Kata beliau, wa yudkaru an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqa bi Fatihatil Kitab. Wa yudkaru disebutkan dari Ibnu Abbas. Wa yudkar, ini apa sih, apa ini? Al-jazm atau tamrid? Sigat tamrid. Disebut dari Ibnu Abbas, dari Nabi tentang ruqyah memakai Al-Fatihah. Kemudian hadits yang sama disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Disambung oleh Al-Bukhari di tempat apa? Di tempat lain. Dengan riwayat bersambung. Ya, tapi sekali lagi ini jarang ya. Ada tetapi apa? Jarang. Kalau itu terjadi berarti Al-Bukhari meringkas hadits. Ya, meringkas hadits. Jelas ya? Beliau meringkas hadits atau ada hal yang beliau petik saja. Sebab ya, beliau berkata disebut dari Ibnu Abbas tentang ruqyah pakai Al-Fatihah. Di tempat lain diceritakan bahwa sekelompok sahabat mereka melalui sebuah kampung, kemudian disebutkan kisah tentang ruqyah itu. Jadi tanpa sekali beliau meringkas apa? Meringkas konteks haditsnya.
Baik, yang kedua, sighah tamrid tidak diketemukan di dalam Sahih Bukhari kecuali dalam bentuk apa? Bentuk mu'allaq. Dan ini juga terbagi dua, sama dengan ini tadi. Ada yang di atas syarat Bukhari, ada yang diilhaq di atas syarat Al-Bukhari. Iya. Nah, dan ada yang saya tidak hadirkan sekarang contohnya ya. Ada contohnya, cuman ini perlu dicari kembali. Kemudian yang kedua, ada yang tidak di atas syaratnya, tidak sahih, tidak di atas syarat Al-Bukhari. Yang tidak di atas syarat Bukhari terbagi 5. Ada yang sahih di atas syarat Muslim, ada yang sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim, ada yang hasan, ada hasan li ghairihi. Dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Saya beri contoh. Yang sahih di atas syarat Muslim, Al-Bukhari berkata di Kitabul Adhan, wa yudkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala i'tammu bi wal ya'tammu bikum man ba'dakum. Ya, disebutkan dari Nabi, wa yudkaru. Sighah apa ini? Tamrid. Disebutkan dari Nabi bahwa Nabi berkata, berimamlah kalian mengikutiku, dan orang setelah kalian hendaknya berimam mengikuti mereka. Jadi kalau sholat, dan di belakang shaf mengikuti Nabi, di belakang orang yang shaf pertama, shaf kedua mengikuti shaf pertama, shaf ketiga mengikuti shaf kedua. Begitu maksudnya. Ini hadits disambung oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadits siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab Al-Bukhari memang tidak menyebut sahabat. Ya. Jadi ini ada ya. Yang kedua ada sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Sahih. Tapi di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Contohnya, iya. Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya. Saya tidak catat di sini di buku apa. Tapi ada halamannya. Di jilid 4 halaman 309. Beliau berkata, wa yudkaru anil ada Ibn Khalid. Qala kuntu atau kataba liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut dari Ada bin Khalid, beliau berkata, Nabi menulis kepadaku ini. Disebutkan ya haditsnya agak panjang. Ya ini hadits disambung oleh Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah serta Ibnu Jarud dan sanadnya sahih. Sanadnya apa? Sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga ada yang hasan. Contoh hadits yang hasan, Al-Bukhari berkata, iya, ini kayaknya di pembahasan kusuf ya. Kata beliau, wa yudkaru an Abdullah bin Amr nafakha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi fi kusuf. Iya. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafakh, beliau meniup, ada suara nafas kayak tiupan di sujud beliau ketika salat kusuf. Ini hadits disambung oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, sanadnya hasan. Iya. Sanadnya hasan. Dan ada yang dia dhaif tetapi ya dikuatkan dengan sanad yang lainnya, ada penguatnya. Ada penguatnya. Baik, ada penguatnya. Ini ada contohnya juga ya di Kitabul Buyu, disambung tempat lain, rawinya ada lemah tapi bisa dihasankan. Nah, baik. Kemudian ada yang dhaif tidak ada disambung. Seperti itu tadi, wa yudkaru an Abi Hurairah. Sebutkan dari Abu Hurairah, la yatatawwa'ul imam fi makani. Janganlah seorang imam itu melakukan salat tatawu di mana? Di tempat salatnya. Dan Al-Bukhari sendiri berkata walam yasih, dan tidak sahih hadits ini. Jelas ya? Dia dhaif. Baik. Jadi ini global hadits-hadits yang muallaq di dalam sahih apa? Al-Bukhari. Kalau seorang yang berbicara sempurna tentang muallaqat di Sahih Bukhari, begini gambarannya. Begini gambarannya. Baik, selesai ya. Sudah pembahasan hadits muallaq di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wasani al-mursal. Yang kedua adalah al-mursal. Ini sekarang pembahasan hadits apa? Hadits mursal.
Nah, al-mursal secara bahasa dari kata irsal. Dari kata irsal. Ya, kalau dikatakan arsilhu, artinya lepaskan dia, utus dia, biarkan dia. Iya. Seorang utusan itu disebut rasul. Ya kan? Rasul. Dan yang dimaksud dengan mursal, iya, apa yang diriwayatkan atau apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang disebut dengan hadits apa? Hadits mursal. Apa yang diriwayatkan oleh tabi'i kepada siapa? Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Nah, ya sekarang ucapan ma adhafahu tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'inya apakah tabi'i kecil atau tabi'i besar? Sebab tabi'i itu ada beberapa tingkatan ya. Ibnu Hajar membagi tabi'in menjadi beberapa tingkatan. Iya, beliau bagi menjadi 5 tingkatan tabi'in Ibnu Hajar. Ya, atau 4 tingkatan. Ada tabi'in kabir. Ini kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Ada tabi'in di bawahnya lagi. Banyak riwayatnya dari sahabat, tapi ada juga riwayatnya dari sesama tabi'in. Ada tabi'in sagir. Ada riwayat-riwayatnya dari sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari tabi'in yang lain. Ada tabi'in lagi di bawah. Dia hanya berjumpa 1 atau 2 sahabat saja. Yang lainnya riwayatnya dari mana? Tabi'in. Ada tingkatan lagi di bawahnya. Dia melihat sahabat, tapi tidak ada riwayatnya yang syah dari siapa? Dari sahabat. Iya. Jadi tabi'in ada beberapa tingkat. Ya sekarang tabi'i langsung berkata, qala Rasulullah. Rasulullah berbuat begini. Rasulullah berkata begini. Ya. Tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi. Dari mana dia mengambil riwayatnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jelas ya? Baik. Jadi ini hukum hadits mursal. Apa ini bentuk hadits mursal? Yang diinginkan dengan makna hadits mursal. Iya. Diinginkan dengan hadits mursal. Baik. Jadi yang terjatuh di sini tidak ditahu apakah dia sahabat atau tabi'i. Karena tabi'i kemungkinan riwayatnya ada 2. Mungkin dia meriwayatkan dari sahabat, mungkin dia riwayatkan juga dari siapa? Dari tabi'i lain. Ya. Karena itu ucapan Al-Baiquni dikritik ketika dia berkata wa mursalun apa? Minhus sahabi wa saqat. Dan mursal itu adalah sahabat yang jatuh. Ya kalau sahabat yang jatuh tidak usah dipermasalahkan hadits mursal. Ya, karena kalau sahabat jatuh sudah sahihkan haditsnya. Sebab sahabat semuanya apa? Terpercaya kan begitu. Iya. Tapi yang menjadi masalah tabi'in itu banyak. Riwayatnya bukan dari sahabat saya. Meriwayatkan juga dari para tabi'in. Sampai diketemukan tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lain. Dari tabi'in lain sampai sahabat. Untuk antara tabi'in dengan tabi'in saling meriwayatkan paling banyak ditemukan 7 orang. Tabi'in pertama meriwayatkan dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7 orang tabi'in baru sahabat. Iya. Jadi keterputusannya ada kemungkinan banyak. Jelas ya? Kalau dihitung-hitung, tabi'i ada 2 kemungkinan. Dia bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa meriwayatkan dari sahabat. Kan begitu? Kalau dia meriwayatkan dari tabi'i lagi ini ada 2 kemungkinan. Bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa juga meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Tabi'i yang kedua, ada 2 kemungkinan lagi. Bisa meriwayatkan dari tabi'i, bisa meriwayatkan dari apa? Sahabat. Ya kalau mau dihitung-hitung pakai akal, ini tidak ada batasannya. Tapi kalau dari sisi praktek kenyataan yang paling banyak diketemukan tabi'i meriwayatkan dari tabi'i ada berapa jumlahnya? Ada 7. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk hadits mursal, maka di sini kita ada gambaran tentang
apa hadits mursal tersebut. Ya, apa hadits mursal tersebut. Nah, sekarang saya akan terangkan hukum hadits mursal. Apa hukum hadits mursal? Nah, asal hukum hadits mursal di kalangan para ulama bukan hujjah. Dia adalah hadits yang apa? Hadits yang dhaif. Kenapa? Apa sebab kelemahannya? Ada keterputusan di dalam apa? Di dalam sanad. Karena itu Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi di Muqaddimah Al-Marasil, ya beliau sebutkan wala yuhtajju bil marasil. Hadits-hadits mursal tidaklah dipakai hujjah. Wala taqumul hujjah illa bil asanidis sihahil muttasilah. Kata mereka berdua, tidak menjadi hujjah kecuali hadits yang sahih dan bersambung sanadnya. Imam Muslim di Muqaddimah Sahihnya beliau berkata, al-mursalu minar riwayat fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laysa bi hujjah. Imam Muslim mursal dalam riwayat, dalam ucapan kami dan ucapan para ulama ahli hadits, dia bukanlah hujjah. Bukan apa? Bukan hujjah. Demikian pula Imam Tirmidzi. Beliau berkata di Al-Ilal As-Saghir, kata beliau, wal haditsu idza kana mursalan فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم. Hadits kalau dia mursal, maka dia tidak sahih di kalangan kebanyakan ahli hadits, dan dia telah dilemahkan oleh banyak, bukan cuma satu dari ahli hadits yang melemahkannya. Nah, dan ucapan yang seperti ini ya, banyak dari para a'immah yang menunjukkan bahwa hadits mursal adalah hadits yang apa? Hadits yang lemah. Hadits yang lemah. Baik. Selesai ya tentang mursal. Kita sudah secara umum bisa diketahui bagaimana bentuknya. Di antara contoh mursal, saya beri contoh, Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi ibn al-Khiyar. Ubaidullah bin Adi ibn al-Khiyar ini, ya, beliau diperselisihkan apa sahabat atau bukan. Tapi yang benarnya beliau bukan sahabat. Tabi. Ubaidullah ibnu Adi berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahrain nas, idja'ahu rajulun." Tatkala Rasulullah duduk di antara manusia, maka datanglah seorang lelaki. Dan seterusnya ya, haditsnya panjang. Di sini Ubaidullah ibnu Adi langsung menceritakan tatkala Nabi duduk. Sedangkan dia sendiri tidak pernah menyaksikan apa? Kejadian tersebut. Ini disebut hadits apa? Disebut hadits mursal. Disebut hadits mursal. Baik. Maka hadits mursal yang benarnya dia tidak diterima. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Mursal yang kita katakan tidak diterima itu mursal tabi'i. Adapun mursal sahabat diterima atau tidak? Diterima. Ya. Seperti misalnya Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Padahal hadits itu tidak didengar oleh Ibnu Abbas dari Nabi. Tapi diambil dari sana. Dari sahabat lain. Diambil dari sahabat lain. Dan disebutkan bahwa katanya Ibnu Abbas. Yang dia dengar langsung dari Nabi. Hanya 20-an hadits saja. Iya. Yang dia dengar langsung. Jelas ya. Berarti riwayat yang lainnya dihitung sebagai mursal apa? Mursal sahabat, tapi itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Iya. Karena mursal sahabat, kalau sahabat yang dia jatuhkan, berarti sahabat semuanya apa? Terpercaya. Tidak perlu ditanya dari mana. Yang penting sahabat menisbatkan kepada Nabi, ya, itu sudah dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa ada penggunaan lain untuk kalimat mursal. Ini tergantung istilah ulama yang menggunakannya ya. Ya, dan ini banyak di buku ilal. Ya, di buku Ilalul Hadits. Seperti misalnya Abdurrahman bin Sabiq meriwayatkan dari Abu Umamah. Iya. Datang seorang imam berkata, riwayat Abdurrahman bin Sabit dari Abu Umamah adalah mursal. Ya. Dia di sini meriwayatkan dari Abu Umamah sahabat.
Kemudian dikatakan riwayatnya apa? Mursal. Berarti mursal di sini bermana apa? Bermana lain, bukan bermana mursal yang kita bahas di sini. Itu mursal istilah untuk bermana apa? Munqati, terputus. Nah, akan datangnya istilah munqati. Jadi ada menggunakan mursal untuk istilah apa? Istilah munqati. Ini perlu dicatat saja. Apalagi kalau kita membaca buku Ilal Ibn Abi Hatim, ya, baca Ilal Ad-Darqutni. Ini banyak sekali mereka gunakan kata itu. Iya. Banyak sekali mereka menggunakan kata tersebut. Maka kita harus tahu istilah apa? Istilah mereka. Selesai sudah ya untuk pembahasan hadits mursal. Kemudian berikutnya yang ke-5. Ya, pembahasan yang ke-5, definisi dan pembahasan hadits mu'dhal. Hadits mu'dhal. Iya. Kata beliau rahimahullah, watsalitsu in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al-mu'dhal. Ya. Yang ketiga, kalau yang terputus 2 atau lebih tapi dengan syarat at-tawali, bersambung. 2 sekaligus jatuh, 3 sekaligus jatuh, bersambung. Maka itu disebut apa? Disebut hadits mu'dhal. Disebut hadits apa? Mu'dhal. Iya. Jadi kalau didefinisikan hadits mu'dhal itu, ya, secara bahasa mu'dhal dari kata i'dhal. Dari kata apa? I'dhal. I'dhal itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Iya. Sesuatu yang sangat rumit, mustaglaq. Sangat rumit sekali. Itu mu'dhal. Ya, jadi kalau dikatakan hadza amrun mu'dhil, ini perkara yang sangat mu'dhil, artinya ini sangat rumit sekali untuk diselesaikan. Ya. Jelas ya, ini perkara yang sangat rumit. Nah, dan penggunaan kalimat mu'dhal ini ada dipakai oleh para ulama. Dipakai oleh para ulama. Iya. Disebutkan oleh Al-Hakim bahwa Ali bin Al-Madini, ya, menerangkan al-mu'dhal dari riwayat. Ya, beliau sebutkan mu'dhal dari riwayat itu antara orang yang melakukan keterputusan irsal kepada Rasulullah itu lebih dari 1 yang dijatuhkan. Jadi disebut lebih dari apa? Lebih 1. Berarti penggunaan mu'dhal ini ada di kalangan siapa? Di kalangan para ulama. Kalau yang jatuh 2 atau lebih. 2 atau lebih. Cuman, ya, kebanyakan ulama terdahulu kalau mereka bahasakan mu'dhal itu yang jatuh dari sanad 2 atau lebih. Mereka tidak katakan harus bersama, berurut. Ya, tambahan berurut itu tambahan disebutkan oleh Al-Iraqi, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, ya, dan selainnya. Jelas ya? Dan mereka menyebutkan tambahan harus berurut ini untuk membedakannya dengan apa? Dengan hadits munqati' nanti. Dengan hadits munqati'. So, kalau jatuh di 2 tempat, mu'dhal namanya. Iya, karena sudah 2 kan yang jatuh. Ya. Jadi apa bedanya dengan munqati'? Karena itu mereka tambah harus ma'at tawali. Ini istilah ya. Kita pahami saja istilah. Baik. Jadi ini yang diinginkan dengan kata mu'dhal. Iya, kata mu'dhal. Nah, dan penggunaan mu'dhal ini ada di beberapa riwayat ya, ada di beberapa hadits, digunakan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, ya, dan selainnya. Ya, tapi saya perlu ingatkan juga bahwa ada sebagian ulama yang menggunakan kata mu'dhal, ya, menggunakan kata mu'dhal dan mereka inginkan makna lain. Mereka inginkan makna apa? Makna lain. Bukan makna yang disebutkan itu tadi. Nah, jadi mereka kadang sebutkan mu'dhal yang mereka inginkan itu adalah hadits munkar, syadz atau hadits yang keliru. Jelas ya? Kalau diperiksa memang sanadnya yang dibilang mu'dhal, tidak ada yang jatuh, tapi ada kemungkaran di dalamnya. Ada kemungkaran. Iya. Seperti misalnya disebutkan di dalam An-Nukat oleh Ibnu Hajar dari ucapan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli.
pada riwayat Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Ya. Qalat kana Rasulullah ya'takifu fayamurru bil marid fayusallimu alaihi wa la yakif. Adalah Rasulullah beliau i'tikaf, beliau melalui orang sakit, hanya memberi salam dan tidak berhenti, langsung ke tempat i'tikafnya. Kata Duhli, hadza haditsun mu'dal. Ya, tidak ada yang terputus di sini. Sanadnya semuanya apa? Bersambung. Tapi beliau bilang haditsnya apa? Mu'dal. Ya, la wajhalah. Ya, tidak ada sisi kebenaran pada hadits ini. Disandarkan kepada Nabi. Itu hanyalah perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi. Kesalahan riwayat ini berasal dari Ibnu Lahiyah, beliau terangkan. Jadi mu'dal di sini adalah maksudnya hadits yang diingkari. Jelas ya, hadits yang diingkari. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan kata mu'dal dengan makna itu, tidak ada yang terputus, berarti itu makna lain. Dia gunakan mu'dal untuk istilah apa? Secara bahasa. Sebab cara bahasa yang mu'dal adalah hal yang apa? Yang rumit. Ya, rumit ini karena hal yang aneh, diingkari. Baik. Ya. Jadi kalau setelah kita pahami definisi mu'dal ini, nah, sekarang bisa kita ketahui bahwa ada titik persamaan antara mu'dal dengan apa? Dengan mu'allaq. Bisa nggak ketemu antara mu'dal dengan mu'allaq? Jawabannya bisa. Kalau Al-Bukhari menjatuhkan gurunya dan guru-gurunya, dua yang dia jatuhkan, maka ini disebut mu'allaq, disebut juga apa? Disebut mu'dal. Tapi kalau yang jatuh di tengah saja, maka itu namanya apa? Mu'dal saja. Kalau yang jatuh di awal sanad cuma satu, itu namanya apa? Namanya mu'allaq saja, bukan mu'dal. Jadi ada persamaan antara mu'dal dan perbedaannya. Mu'dal dan apa? Mu'allaq. Ada titik dia berjumpa, ada titik berpisah. Ya, berbeda. Baik, yang terakhir di sini yang kita jelaskan malam ini adalah al-munqati'. Hadits al-munqati'. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, sebelum saya tindak ke al-munqati', saya terangkan sebagaimana hadits mursal dan hadits mu'allaq, saya jelaskan dia dari hadits lemah. Apa hukum hadits mu'dal? Hadits mu'dal hukumnya juga hadits apa? Hadits dhaif. Bahkan mu'dal ini lebih dhaif daripada hadits apa? Hadits mursal dan hadits munqati'. Karena mu'dal yang jatuh dua. Dua itu bukan sedikit. Karena itu mu'dal dia tidak layak dijadikan sebagai pendukung. Tidak layak dijadikan sebagai apa? Pendukung. Berbeda dengan mursal. Ya, mursal pada sebagian keadaan bisa menjadi pendukung. Demikian pula munqati'. Kalau keterputusannya sedikit, bisa menjadi apa? Pendukung. Kalau mu'allaq, ya dilihat yang jatuh berapa. Ya kalau jatuh 5, ya berarti dia lebih apa? Lebih parah lagi dari apa? Dari mu'dal. Tapi kalau yang jatuh 1, mungkin dia lebih mending daripada apa? Daripada mu'dal. Jelas ya? Yang terakhir pembahasan al-munqati'. Iya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata wa illa fal munqati'. Jadi kalau yang jatuh itu 2 atau lebih tapi tidak bersambung, maka dia disebut apa? Disebut munqati'. Disebut hadits munqati'. Nah, al-munqati' secara bahasa isim fa'il dari al-inqita', keterputusan. Iya. An-Nawawi memberikan definisi untuk al-munqati'. Kata beliau, huwa ma lam yattasil isnaduhu ala wajhin kana inqita'uhu. Sawa'un kana hadzal inqita' fi awwal sanadi aw akhirih. Iya. An-Nawawi memberikan apa? Definisi bahwa hadits munqati itu adalah yang tidak bersambung sanadnya, dimanapun letak keterputusannya. Apakah di awal sanad atau di akhir? Apakah di awal sanad atau di akhir? Nah, iya.
para ulama terdahulu, ini harus kita bedakan ya penggunaan. Mereka menggunakan kalimat munqati untuk semua yang tidak bersambung. Apakah tidak bersambung di awal atau di akhir, di tengah, apakah tidak bersambungnya secara berurut atau tidak berurut. Ya, ini kita lihat di penggunaan Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ad-Daruqutni dan selainnya. Iya. Jelas ya? Selainnya. Dan ini juga pendapat Ibnu Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Ibnu Salah mengatakan bahwa ini pendapat yang paling dekat. Dan ini pula yang dibenarkan oleh An-Nawawi. Dari definisi yang saya sebut tadi, itu definisi siapa? An-Nawawi. Kalau Ibnu Hajar, iya, Al-Iraqi, As-Sakhawi, As-Suyuti, mereka memandang bahwa inqita itu disyaratkan dia sebelum sahabat. Harus sebelum apa? Sahabat. Kemudian keterputusannya, ya, dia boleh keterputusannya dia disyaratkan tidak bersambung. Sebab kalau bersambung namanya apa? Mu'dal. Dan jatuhnya boleh satu, boleh dua. Ya. Jadi ini pembedaan ya, mereka ingin bedakan. Kalau ulama yang sebelumnya tadi, mereka ambil kata inqita dengan makna umum, terputus. Di mana saya keterputusannya? Ya, tapi para ulama yang Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau ingin membedakan supaya mudah dibedakan. Jadi kalau pembedanya Ibnu Hajar, kalau jatuh dari tabi'in setelah tabi'in itu dihitung apa? Mursal. Kalau jatuh dari awal dihitung apa? Mu'allaq. Kalau jatuh dua sekaligus bersambung itu dihitung mu'dal. Kalau dia jatuh di tempat lain mana saja, tapi jatuhnya dalam keadaan tidak bersambung, iya, maka itu dihitung apa? Dihitung munqati'. Iya. Ini istilah Ibnu Hajar. Nah, hadits munqati' sama dengan hadits yang lainnya, dia juga hadits yang dhaif karena tidak ada syarat bersambung di dalamnya. Tidak bersambung sanadnya. Baik. Nah, insyaallah taala pada pembahasan berikutnya nanti kita akan melihat apa sebab-sebab atau bagaimana cara mengetahui ketidakbersambungan itu. Si rawi kenapa kita ketahui tidak mendengar dari gurunya, tidak bersambung. Nah, ini akan datang nanti pembahasannya insyaallah taala. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Biidznillah taala. Iya. Di sini ada ikhwah yang menyebutkan faedah. Ada disebutkan dalam buku Basyairul Farah bi Taqrib Fawaidil Imam Al-Wadi fi Ilmi Rijali wal Mustalah. Karya kawan kami juga ini yang nulis, Abu Rawaha Abdullah bin Isa Al-Muri. Nah, beliau orang Yaman, sekarang tinggal di Jeddah beliau sekarang. Disebutkan bahwa Syekh Muqbil di dalam fawaidnya mengatakan Sulaiman bin Daud Asy-Syadakuni uttuhima bisyurbil khamar. Sebagaimana Syiar Alamin Nubala. Betul, dia juga dituduh meminum khamar. Tapi ingat, disebut juga dalam biografinya dia berdusta. Iya. Dia juga apa? Berdusta. Dari dua bentuk. Adapun Muhammad bin Umar Al-Ju'adi uttuhima bi annahu kana la yusalli. Bahwa dia tidak apa? Tidak salat. Nah, dan ini ada biografinya di Syiar Alamin Nubala juga. Ya, jazakumullah khairan. Ya, apa ucapan seorang muhadits muqaribul hadits? Saduqun yukhti. Muqarib ada dua bacaan ya. Muqarib dan muqarab. Dan ini punya dua makna berbeda. Nah, insyaallah akan ingatkan saya nanti saya terangkan di Maratib Al-Jarh wa Ta'dil. Saduqun yukhti. Saduqun yukhti ini istilah Ibnu Hajar ya. Istilah Ibnu Hajar di Taqrib. Nah, kalau beliau sebut saduqun yukhti itu biasanya dhaif fi syawahid. So kata yukhti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaqtadi al-istimrar, menunjukkan makna terus-menerus. Biasanya kalau disebut saduqun yukhti itu dia di syawahid dan mutaba'at. Berada di tingkatan apa? Syawahid dan mutaba'at.
Baik. Ini tidak ada pertanyaan. Mengerti semua atau tidak mengerti? Ya. Ada dua kemungkinan. Ya, kalau mengerti semua, masya Allah. Ya, tapi kalau tidak ada yang dimengerti, akhirnya tidak bisa bertanya, itu menjadi masalah. Ya. Baik. Baik, saya cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita sambung besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.